anggota kelompok kami. Mulai dari saya, Faiz Fadilah dengan NIM K35244010. Dengan saya Herlina Septiana dengan NIM K3524012. Saya Miralda Briska dengan NIM K3524014. Dan saya Winda Lutfi ini dengan NIM K3524016. Di sini kelompok kami mengambil metode pembelajaran discovery learning. Selamat menyaksikan. Salam bahagia. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Udah pada sarapan belum? Belum. Belum? Nggak lapar? Belum. Di sini sarapan ya, habis kita pelajaran ya. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang rumus luas segitiga. Nah, kali itu beda. Kalian tuh gak hanya belajar tentang langsung rumusnya, tapi kalian akan belajar asal usul dari rumus tersebut. Sebelum itu, siapa yang tahu rumus dasar luas segitiga? Siapa yang menjawab? Ayo jawab. Tidak tahu. Ayo rumus segitiga. Masa? Rumus luas segitiga. Saya. Oke, apa? Setengah saya seperti ini. Benar ya jawabannya. Wih, benar. Oke. Nah, teman-teman tuh pernah berpikir nggak sih kenapa sih rumus luas segitiga tuh harus dikalikan setengah, dan apakah itu hanya angka yang diberikan begitu saja atau ada alasannya? Nah, sekarang kita coba bayangin kalau kita tuh punya persegi panjang dan sebuah segitiga yang terlihat mirip dari segi alas dan tingginya. Apakah luasnya itu sama antara persegi panjang sama segitiga? Nah, sebelum ini kita kan mau diskusi nih. Aku mau bagi kelompok ya. Ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus kelompok 4. Sekarang soal pertama, apa hubungan antara bentuk persegi panjang dan segitiga? Ada yang bisa jawab nggak? Siapa yang mau jawab? Mau jawab? Oke, apa nih? Ini Bu, kalau seumpamanya segitiganya siku-siku, jadi butuh 4 buat jadi kayak persegi panjang. Ih, bener banget nih. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana cara kalian membuktikan perbandingan luasnya tanpa menggambar atau mengukur langsung? Siapa yang mau jawab? Bu. Apa jawabannya? Apa? Jadi kita bisa membuktikannya dengan melakukan rumus. Keren banget. Udah. Berarti ini kalian tuh udah bisa membuat hipotesis ya. Nah, sekarang kita mau buktikan dengan penalaran matematis. Nah, seperti yang kita tahu, segitiga itu kan tadi sudah dijawab, perlu 4 kali buat menjadi persegi panjang. Nah, yang kita tahu kan luas dari persegi panjang itu kan panjang ke lebar. Nah, selain itu persegi panjang juga bisa didefinisikan dengan alas kali tinggi. Jadi, luas dari persegi panjang adalah alas kali tinggi. Nah, dari persegi panjang ini kita bisa menentukan luas dari segitiga. Luas persegi panjang kan alas kali tinggi. Jadi untuk luas segitiga tadi udah dijawab setengah kali luas persegi panjang, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang contoh soal nih. Di sini kan udah ada persegi panjang yang alasnya itu 8 dan tingginya itu 6. Dari contoh soal ini ada yang bisa jawab nggak kira-kira luasnya berapa? Ada yang mau jawab? Susah banget ya. Aduh. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ini dulu nih. Sekarang kalau gambar kayak gini alasnya berarti berapa? Alasnya yang mana? Tingginya? Nah, berarti 8 dikali 6. Berapa? 8 dikali 6 28. Ya, berapa ya? Katakan dulu Mas. Berapa? 48. Ya, betul. Nah, ya benar. Jadi luas persegi panjang itu kan alas kali tinggi. Jadi totalnya itu 8 kali 6 sama dengan 48.
Untuk Ini jawabannya. oh ya ini jawabannya tadi ya. Untuk contoh soal 2, kita menghitung dari persegi panjang ini, menghitung segitiganya. Dari luas segitiga kan bisa diketahui bahwa setengah kali luas persegi panjang sama dengan setengah alas kali tinggi. Berarti alasnya itu berapa? Terus untuk tingginya? Nah, Jadi luas segitiganya setengah kali 8 kali. Nah itu berapa? Setengah kali 8 kali 6 berapa? Ada yang bisa jawab nggak? yuk acungkan jari dulu. Angkat tangan. Tunjuk aja. Tunjuk. Siapa ya? Nadif, boleh jawab. 24 dulu. Oh iya betul banget, jawabannya 24. Jadi benar ya jawabannya itu 24. Nah, sekarang kita coba pakai angka yang berbeda dengan sebelumnya ya. Sekarang kita pakai alasnya 10 dan tingginya 5. Siapa yang menjawab? Jawab. Mas Raffi coba. Ini rumusnya sama kayak tadi loh. Sama kayak sebelumnya. Alasnya berapa? 50. Betul. Nah, sekarang contoh soal yang keempat ya. Kan sebelumnya sudah ya. Luas segitiga kan setengah kali luas persegi panjang. Yang sama dengan setengah kali alas tinggi. Nah, siapa yang mencoba menjawab lagi? Alasnya dulu berapa? Tingginya? Jadi setengah kali 10 kali 5 berapa? Ya kan harus jawab. Siapa yang mau jawab? Marcel, coba. 25 Kak. 25. Tidak ada yang apa benar. Benar. Nah kan kita ini tadi udah membuktikan lewat penalaran matematis ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo dari kelompok 1 nih, Ya. bisa disimpulkan. Kita tadi belajar apa aja? Luas segitiga. Yang lebih keras kamu. Menghitung luas segitiga Kak. Terus setengah apa tadi itu? Ya setengah dari persegi panjang. Iya, setengah dari persegi itu dari itu pakai rumus setengah alas kali tinggi. Ya. Oke, yang disimpulkan Mbak Cahaya tadi udah bener ya. Sekarang satu lagi dong, ada yang mau ngasih kesimpulan lagi nggak? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 coba. Udah Kelompok 2. Kelompok 2. Nanti yang bisa jawab kita bisa aja. Ini dari yang pembelajaran hari ini kita belajar rumus segitiga, persegi panjang dan juga hubungan antara dua angka itu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Deksa dan Mbak Cahaya. Jadi benar banget ya tadi yang udah disebutin, kita hari ini tuh udah belajar sebuah segitiga dengan alas dan tinggi tertentu yang bisa kita gandakan jadi persegi panjang kalau kita satukan dua segitiga yang identik. Misalnya nih ada kayak gini gambar ini yang segitiga siku
itu, terus ini juga ada. Nah ini kita bisa satuin, kalau dia Z itu dia bisa jadi persegi panjang. Terus berarti 1 segitiga adalah setengah dari persegi panjang. Jadi secara logika rumusnya itu udah pasti setengah dikali alas dikali tinggi. Dan kalau kita bandingkan secara visual atau matematis itu pasti hasilnya konsisten. Nah berarti rumus tadi itu bukan cuma hafalan ya, tapi itu tuh dari hasil penemuan yang bisa dibuktikan. Nah sekarang coba nih anak-anak renungkan sebentar, apa sih perbedaan dari anak-anak belajar sebelumnya sama yang hari ini? Ayo, kelompok yang belum jawab deh, kelompok 3 jawab, sama 4 jawab. Apa perbedaannya? Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Kayak kalian menemukan hal baru apa sih yang kalian pelajari pada hari ini gitu? Metode pembelajaran apa? Mungkin sebelumnya kenapa, hari ini apa yang beda gitu? Ambil, mungkin mau jawab. Ya apa? Ya, mungkin kalau yang biasanya itu gurunya yang lebih gamblang menjelaskan, kalau yang saat ini kitanya yang lebih disuruh berpikir. Oke. Kasih tempat. Oke, kelompok 4 mau menjawab? Sudah. Tapi merasa berbeda nggak dari pelajaran sebelumnya? Beda. Jadi benar banget yang disampaikan sama Mas Angger tadi bahwa metode pembelajaran kita hari ini berbeda dari yang biasanya. Ini tuh dinamakan discovery learning, yaitu anak-anak tuh tidak hanya sekedar menghafal atau sekedar diberitahu secara langsung kayak ini loh rumusnya, tapi anak-anak juga belajar untuk berpikir bagaimana sih awal dari rumus itu terjadi, awal dari rumus itu ada. Jadi anak-anak bermain logika, jadi tidak hanya menghafal saja. Oke, mungkin sudah cukup. Mungkin dari teman-teman semua gimana pembelajaran hari ini, seru nggak? Kayak Mas sih belum sarapan. Dari sini sarapan ya. Sarapan ya, karena mungkin juga masih mau belajar hal yang lain lagi. Mungkin sekian pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan